Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Fa innal ilma bit ta'allum. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aw muslimatin, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Pertama mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di subuh pagi hari ini Allah masih menakdirkan kita bisa bangun, dan bangunnya kita dapat bersama-sama berada di rumah Allah, di masjid Allah, dalam rangka untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kita Allah balas dengan pahala yang setimpal kelak ketika kita menghadapnya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia, dan mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di subuh pagi hari ini alhamdulillah sehat semuanya, Bu. Bapak-bapak juga sehat ya, tetap pakai masker insyaallah, dan kita berdoa mudah-mudahan segera Allah angkat ya pandemi ini sehingga kita semua hidup normal begitu. Jadi imun kita ini perlu kita tingkatkan. Sebenarnya pengurang ilmu ini kita terlalu takut, terlalu khawatir, terlalu ini sehingga kemudian malas makan, akhirnya sakit lah begitu. Insyaallah semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Oleh karena itu kita sebenarnya tidak perlu kita takut kepada makhluk Allah, tapi kita takut kepada Allah dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan makhluk yang saat ini yang tidak terlihat itu segera ya Allah hilangkan. Baik Bapak Ibu, kesempatan subuh pagi hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang menurut saya penting terkait dengan tema masalah pengetahuan yang wajib bagi makmum ya ketika dia mengikuti imam. Apa sih kewajiban-kewajiban makmum kita ya, ini kan makmum ini kan banyak sekali ini. Nanti setelah itu kita akan juga bicara tentang iman. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Persoalan ini saya bacakan di satu kitab ya, di kitab Bidayatul Mujtahid karangan Al-Imam Abi Walid Muhammad Ahmad bin Muhammad bin Rushd Al-Andalusi ya. Ibnu Rushd terkenalnya. Kitab Bidayatul Mujtahid ini wa Nihayatul Muqtasid ini kitab memberikan pencerahan kita, memberikan pilihan-pilihan terhadap kita di dalam beribadah, sehingga nanti saya berharap setelah kajian ini tidak lagi kemudian saling menyalahkan, saling mengklaim bahwa apa yang saya lakukan yang paling benar. Mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Fi ma'rifati ma yajibu 'alal ma'mumi ayyattabi'a fihi al-imam. Jadi pengetahuan yang wajib ya bagi imam, ayyattabi'a fihi al-imam, ketika dia bermakmum dengan imam. Wa ajma'al ulama ala annahu yajibu 'alal ma'mum. Sepakat para ulama
Tidak ada seorang pun yang mengingkari bahwa makmum punya kewajiban ayat tabi al imamu fi jami'i aqwalih wa af'alih illa fi qawlihi sami'allahu liman hamidah. Jadi ulama sudah sepakat makmum wajib ayat tabi al imam, mengikuti imam fi jami'i aqwalihi, dari seluruh ucapannya, ya, wa af'alihi, perbuatannya, illa fi qawlihi sami'allahu liman hamidah, kecuali ketika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Jadi ketika imam mengucapkan i'tidal sami'allahu liman hamidah, maka ikhtilaf di sini para ulama apa yang harus diucapkan oleh makmum, ya. Wa fi julusihi, dan ketika duduknya imam, idza shalla jalisan lima rodin inda man ajaza imamatul jalis, termasuk ketika ada imam yang memang disepuhkan di situ, ulama, belum ada gantinya, hanya dia yang pantas, tetapi mohon maaf mungkin hanya bisa imam duduk karena berdiri lama-lama tidak kuat, maka di situ juga makmum ikut duduk. Jadi di sini wafi julusihi, dan duduknya imam idza shalla jalisan, ketika dia imam dalam keadaan duduk, lima rodin, bagi orang yang sakit, inda man ajaza imamatul jalis, bagi pendapat yang membolehkan imam duduk. Karena nanti ada yang kalau masih ada yang berdiri, ya yang berdiri lah, yang duduk. Jadi ada ikhtilaf imam duduk dan imam berdiri itu. Baik, mari kita bahas terkait dengan perbedaan pendapat terkait dengan qauluhu sami'allahu liman hamidah, ucapan sami'allahu liman hamidah. Wa amma ikhtilafuhum fi qaulihi sami'allahu liman hamidah, dan adapun perbedaan mereka para ulama fi qaulihi sami'allahu liman hamidah, ketika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, fa inna ta'ifatan, maka sesungguhnya ada kelompok ulama zahabat, berpendapat, ila annal imama yaqulu idza rafa'a ra'sahu minar ruku' sami'allahu liman hamidah faqat. Satu pendapat mengatakan ketika imam mengatakan, ketika bangun ya dari rukuknya, mengucapkan apa imam? Sami'allahu liman hamidah saja, ya, sami'allahu liman hamidah saja faqat. Wa yaqulul ma'mum rabbana walakal hamdu faqat, maka makmumnya cukup membaca rabbana walakal hamdu saja. Satu pendapat ya. Makanya ini pendapat pertama. Pendapat siapa itu? Pendapat itu adalah pendapat wa mimman qala bihadzal qaul Malikun wa Abu Hanifah wa ghairihima, pendapat yang mengatakan bahwa imam ketika bangun dari rukuk mengucapkan sami'allahu liman hamidah saja, ya, maka makmumnya menjawab dengan atau mengucapkan rabbana walakal hamdu, ya. Itu menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan yang lain, ya. Termasuk di sini Undur Al-Kafi dalam kitabnya itu dinukil ini fi madhabi Malik
Kitab ini dikarang oleh Imam Malik, wa Tukhfatul Fuqaha, dan bisa dilihat di kitab namanya Tukhfatul Fuqaha. Itu satu pendapat. Wa dhahabat ta'ifatun ukhra. Pendapat yang lain. Ya, tadi pendapat pertama, kalau imam sami Allahu liman hamidah yang diucapkan itu saja, maka makmum menjawab Rabbana walakal hamdu. Ya. Tapi masih ada pendapat yang lain. Ini kalau beragama ini pilihan, Pak. Jadi kalau kita mengklaim yang paling benar kemudian menyalahkan yang lain, nah ini repot. Kisruh terus di masjid itu. Pendapat yang lain bagaimana? Wa dhahabat ta'ifatun ukhra ila annal imamah. Pendapat yang lain ketika imam wal ma'mumu yaqulani jami'an, baik imam maupun makmum kedua-duanya mengucapkan secara bersamaan ucapan apa? Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, wa annal ma'muma yattabi'u fihi ma'al imam kasairit takbiri sawa'un. Apa maksudnya? Pendapat kedua, terkadang kan imam mengucapkan Sami'allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, makmumnya juga mengucapkan secara bersamaan apa yang diucapkan oleh imamnya, jadi mengikuti sama. Berarti ada dua macam ketika kita jadi makmum ini. Nah, ini pilihan. Jadi boleh yang pertama tadi imamnya sami Allahu liman hamidah, makmum cukup Rabbana walakal hamd. Yang kedua, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, sama-sama makmumnya mengucapkan ucapan yang sama. Ya. Jadi itulah yang disampaikan oleh para ulama, seperti persamaan takbir yang diucapkan oleh imam di takbir setiap gerakan sholat kita, ya, seperti takbir yang diucapkan imam, makmumnya juga takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika ruku juga Allahu Akbar, makmum juga ruku Allahu Akbar, seperti itu. Jadi ketika imam yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, maka sama juga makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Atau yang pertama kita pilih sami Allahu liman hamidah, imamnya, makmumnya cukup dengan ucapan Rabbana walakal hamd. Pilihan, ikhtilaf, ya. Wa qad ruwiya an Abi Hanifah, dan sungguh ada satu riwayat an Abi Hanifah, dari Abi Hanifah, annal munfarida, sesungguhnya orang yang sholat sendirian, ya, wal imamu yaqula jami'a, ya, wala khilafa fil munfaridi a'ni annahu yaqulahuma jami'a. Jadi termasuk ketika imam hanya satu, makmumnya cuma satu, ya dua-duanya sama-sama juga mengucapkan ucapan yang sama seperti ucapan-ucapan yang diucapkan oleh imamnya. Jadi ketika imam sami Allahu liman hamidah, kita sami Allahu liman hamidah, boleh. Karena yang disepakati di awal kan makmum wajib mengikuti imam, ucapannya, perbuatannya, kecuali ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Itu nggak sepakat para ulama, tapi ikhtilafnya ada 3 pilihan tadi,
Ya, ada 3 pilihan. Yang satu mengatakan cukup imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmumnya Rabbana walakal hamdu, atau imamnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, makmumnya juga mengucapkan yang sama. Bisa ditangkap, Pak? Jelas? Jadi ada 2 pendapat ya. Nah, sekarang kita ingin mengetahui kenapa terjadi perbedaan, kenapa ini ikhtilaf pilihan itu. Nah, ini penting, Pak. Jadi secara akademik jawabannya nanti pokoknya kata Ustadz begitu. Nah, kalau kata Ustadz begitu repot juga, nanti beda Ustadz beda lagi. Nah, rujukannya gimana kita beragama itu? Rujukannya adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usolli. Dan sallu kama ra'aitumuni usolli itu kemudian dipahami oleh para ulama dan dijelaskan, termasuk terkait dengan sami Allah liman hamidah ini. Ternyata, nah ini kadang-kadang kata sallu kama ra'aitumuni usolli ini dipahami secara begitu simpel, hanya secara teknis, hanya kata-kata itu saja, tidak diikutkan kalimat-kalimat yang lain dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebenarnya masih ada pembahasan. Rasulullah tidak hanya mengajarkan mengucapkan sallu kama ra'aitumuni usolli saja terkait dengan sholat itu. Jadi ingin saya sampaikan, bukan salah hadis Rasulullah yang mengucapkan sallu kama ra'aitumuni usolli itu, tapi yang salah adalah ketika kita terlalu simpel, seakan-akan sholat itu hadisnya hanya itu. Paham, Pak? Paham, Pak, ya? Jelas ya? Ternyata masih ada hadis-hadis lagi terkait dengan sholat. Contohnya ini, mari kita lihat. Wasababu ikhtilafi fi dzalika, sebab-sebab perbedaan ulama terkait dengan ucapan sami Allahu liman hamidah ya tadi, yang ikhtilaf tadi itu ternyata ditemukan hadisani muta'aridhani. Ada 2 hadis, Pak. Yang 2 hadis itu muta'aridhani, antara satu hadis dengan satu hadis yang lain nampak kontradiksi. Nabi ucapkan itu dua-duanya. Hadisnya mana? Ahaduhuma, salah satunya hadisu Anasin, hadis dari Anas. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengucapkan, bersabda, qala innama ju'ilal imamu liyutamma bih fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Paham, Mbak? Paham? Berarti kalau udah paham nggak usah diartiin. Kita artikan. Jadi satu hadis dari Anas. Anas mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi pernah bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikannya imam liyutamma bihi, itu untuk diikuti. Yang diikuti apanya? Fa idza raka'a, ketika imam rukuk, farka'u, maka rukuklah kamu para makmum. Maka jadi jamak ini. Fa idza raka'a, ketika imam rukuk, farka'u, diperintahkan kepada makmum ini agar rukuklah kalian semua. Makanya jamak di sini, farka'u, ya kan? Wa idza rafa'a, untuk imam karena sendiri, ketika dia bangun dari rukuk, farfa'u, maka kalian juga harus bangun. Ya, rukuk, iktidal, ikuti. Nanti jangan begini, imamnya udah rukuk, kita masih berdiri aja.
sampai nanti bangun lagi kita baru rukuk sendirian. Nah ini yang salah. Alasannya apa? Saya kan subhanallah, subhana rabbiyal azim, subhanallah, imamnya terlalu cepat. Akhirnya dia bikin ini, saya belum selesai untuk membaca sehingga saya tuntaskan dulu. Salah Pak begitu. Kenapa kita tahu salah? Rasulullah perintahkan imamnya udah bangun, nggak perlu diselesaikan bacaan kita, walaupun baru subhana rabbiyal azim, imam sudah bangun, nggak usah kita harus 3 kali, kalau perlu harus 5 kali, sehingga imam sudah bangun sampai dia mau sujud, kita baru rukuk sendirian, baru ikutin sujud. Nah ini sudah hampir ketinggalan 1 rukun, hanya gara-gara tadi imamnya mungkin kita mau bacaan yang Syafi'i harus 3 kali gitu ya, 3 kali sunnahnya atau 5 kali ganjil ya. Nah ini baru 1 kali, padahal kita bermakmum kepada imam. Perintahnya apa? Ju'ilal imam liyutamma bih. Jadi imam yang harus kita ikuti, bukan maunya kita, paham Pak? Bukan maunya bacaan kita yang kita tuntaskan, tapi bacaan imam. Meskipun mungkin barangkali kita ini nanti ada istilah makmum muwafiq, makmum masbuk. Makmum muwafiq itu yang tahu takbirnya imam. Cukup bacaan kita untuk membaca sunnah-sunnah tadi, termasuk Fatihah kita juga bisa baca. Ya bagaimana kalau imam sudah baca surat baru datang dia? Apakah Allahu Akbar kemudian kita tuntaskan baca Fatihah sampai selesai kemudian ini? Nggak usah Pak. Kalau masbuk mah begitu imam sudah baca misalnya suratnya udah di akhir, kita baru datang Allahu Akbar, nggak usah baca apa-apa lagi. Ketika imam sudah ruku, Allahu Akbar, ruku. Insya Allah bacaan imam semua tadi, kita makmum yang nggak baca apa-apa sudah dirangkum. Jadi nggak perlu Allahu Akbar, kita sudah terakhir, imam sudah mau rukuk, kita tuntaskan bacaan Fatihah kita, sehingga kita ketinggalan. Nah ini yang menyalahi sunnah Rasulullah yang mengatakan ju'ilal imam liyutamma bihi, ya. Dijadikannya imam dia harus diikuti. Fa idza raka'a farka'u, fa idza rafa'a farfa'u. Ketika rukuklah, ketika bangun dari rukuk bangunlah. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka faqulu, perintah Rasulullah, Rabbana walakal hamd. Ucapan Rabbana walakal hamdu. Itu hadis Anas. Baru hadis 1 Pak. Nah ternyata yang sering mendengar-dengar sallu kama ra'aitumuni usolli, hanya itu saja difahami, kemudian dikaitkan, digembur-gemburkan, ini sah jarang-jarang. Bagaimana sallu kama ra'aitumuni, zaman Nabi sholatnya itu rapat, kenapa kita jarang-jarang? Seakan-akan bahasa-bahasa seperti itu Pak. Itu seakan-akan pakai hadis tadi yang hanya dipahami secara simplistik, secara simpel, tidak didukung dengan hadis-hadis yang lain. Ini yang sering menyesatkan kita Pak. Paham maksud saya Pak? Paham Pak ya? Jadi belajar agama ini ketika hanya sekedar kita menyaksikan YouTube dari para penceramah yang kadang-kadang memahami hadis-hadis Nabi ini yang sebenarnya bukan hanya satu hadis itu saja yang harus dikompromikan dengan hadis-hadis yang lain sehingga nanti benar. Nah, apa yang kemudian kita lakukan termasuk rangkaian sholat, ternyata ada hadis ini Pak. Bukan hanya sekedar terkumpul hanya sholatlah kamu, ketika kamu melihat sholat, ketika aku sholat kamu ikuti sesuai dengan ketika aku sholat. Dan kemudian itu dijadikan hadis justifikasi ketika Nabi sholatnya rapat, kita harus rapat. Iya, dalam situasi normal, dalam situasi-situasi yang tidak ada pandemi seperti ini.
Ya, kita juga harus menghargai para ahli yang sudah ini dengan cara kita minimal kita mengurangi ya bagian dari ikhtiar ya kita untuk ya tadi tidak bisa kemudian. Nah ini kan kadang masyarakat bingung, ini mana yang benar ini, yang satu rapot perintah Nabi katanya karena tadi ada shollu kama ra'aitumuni, selama ini Nabi tidak pernah sholat renggang begitu, dalilnya shollu kama ra'aitumuni usolli ya, tapi ternyata tidak sesimpel itu di dalam memahami agama ini. Ada sebab akibat ya, Al-Quran juga mengajarkan ada yang namanya darurat, situasi yang tidak normal. Jangankan yang hanya sekedar tidak sampai hukum haram, yang haram pun daging babi misalnya yang memang jelas diharam, di sana Rasulullah Allah dalam Al-Quran juga mengajarkan kecuali apa yang menjadikan kamu dalam keadaan darurat. Kalau Anda tidak makan itu di tengah hutan ketika tugas, satu-satunya kijang nggak pernah ini yang nongol babi. Ada tentara berapa yang ya babi itulah yang bisa kita makan. Wah, nah kalau kita wah itu haram babi haram, yang muslim haram, mempertahankan ini sampai dia mati. Padahal dibolehkan sekedar untuk mengenyangkan, tidak boleh kemudian sisanya dibawa. Nah itu yang nggak boleh. Situasi darurat itu saja makan, selesainya kita tinggalkan. Ini kalau di Jawa sana dihitung ini, untung rugi. Baik, paham Pak ya? Ini hadis yang pertama mengajarkan mengecualikan dasar daripada ucapan imam dan makmum berbeda. Imamnya sami Allah liman hamidah, makmumnya faqulu rabbana walakal hamd. Hadis pertama, pendapat pertama tadi dasarnya itu. Tapi ada hadis yang kedua, wal hadisus tsani, hadis Ibnu Umar. Hadis yang kedua hadis dari Ibnu Umar ya, anak laki-lakinya Umar. Annahu, sesungguhnya Ibnu Umar annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ftataha shalah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memulai salat rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi, ketika Rasulullah memulai salat beliau itu mengangkat tangannya dua bau ya. Ya, jadi hadis yang kedua itu menceritakan Nabi kalau memulai sholat, kalau arti yang benar sih, yang terlak idah tataha itu ketika Nabi membuka sholat. Masa sholat dibuka? Ya, buka pintu. Nah, iftataha walaupun arti harfiahnya membuka, tetapi ketika itu dirangkaikan dengan sholat tentu dimulai. Ya, gitu. Idah tataha sholat, ketika Rasulullah memulai sholat, ya. Rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya lurus atau kira-kira lurus dengan kedua baunya. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', ketika Rasulullah bangun mengangkat kepalanya minar ruku', artinya bangun dari ruku', rafa'ahuma kadzalika aydan, Rasulullah juga mengangkat kedua tangannya. Ya, rafa'a ra'sahu minar ruku', rafa'ahuma, Rasulullah juga mengangkat kedua tangannya sebagaimana ketika dia memulai sholat. Allahu Akbar, ya Allah, kira-kira ini ya, tapi kan ada yang begini juga, gimana tuh, nah itu nanti pakai hadis yang mana saya nggak tahu gitu kan, tapi Rasulullah berdasarkan hadis Ibnu Umar ketika memulai sholat beliau mengangkat kedua tangan sejajar ya kira-kira, atau ya kira-kira lurus dengan dua baunya. Begitu juga ketika bangun dari ruku Rasulullah mengangkat tangan juga, sami Allahu liman hamidah. Ya. Wa qala sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Hadis yang kedua ini
Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan, ya. Jadi irafa'a ra'sahu minar ruku', bangun dari ruku', rafa'ahuma, mengangkat kedua tangannya, kadzalika aidon, sebagaimana ketika beliau memulai sholat, waqala, dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Rasulullah juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, ya. Jadi ada yang dua seperti itu. Yang pertama tadi hadisnya Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kemudian imamnya makmumnya mengucapkan faqulu rabbana walakal hamd, ya, makmumnya mengucapkan rabbana walakal hamd. Tapi hadis yang kedua ini Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Jadi dua-duanya diucapkan oleh Nabi. Kalau yang pertama Nabi hanya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya, memerintahkan faqulu rabbana walakal hamd. Jadi ini dua hadis ini dilihat dari posisi dua hadis ini. Yang satu, yang pertama itu qauliyah, ucapan Nabi. Jadi definisi hadis atau sunnah Rasulullah itu qauliyah, ucapan Nabi, fi'liyah, perbuatan Nabi, takririyah, perbuatan sahabat yang disetujui oleh Nabi. Itu takrir. Nah, hadis yang pertama ini disebut qauliyah karena di sini Nabi berupa ucapan. Ucapannya baik. Qala innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Seakan-akan Nabi menasihati kepada semua makmum, wahai para makmum, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam itu untuk kamu ikuti. Maka fa idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u. Maka ketika imam rukuklah kamu, ketika dia bangunlah kamu. Wa idza qala, dan ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dan ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, kan perintah nih, rabbana walakal hamd. Ini qauliyah. Jadi seakan-akan Nabi itu menasihati kepada para sahabat terkait dengan cara berjamaah. Tapi hadis yang kedua ini yang mengatakan bukan Nabi, yang mengatakan Ibnu Umar yang melihat Nabi sholat. Ya Pak ya, buktinya mana? Annahu sallallahu alaihi wasallam, kata hadisu Ibnu Umar, annahu sesungguhnya Rasulullah karena idza ftataha shalah, ketika Nabi sholat dilihat oleh Ibnu Umar. Dan hadis Ibnu Umar ini melihat Nabi sholat, rafa'a yadayhi, mengangkat kedua tangan, ya, lurus bahu, dan ketika beliau bangun dari ruku, ya, dan mengangkat kedua tangan, Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Nah, di sini kan seakan-akan antara ucapan Nabi memerintahkan, mengajarkan tentang cara berjamaah dengan apa yang beliau lakukan berbeda. Paham Pak ya? Jelas Pak? Ya nggak apa-apa, nggak jelas-jelas sedikit memang begini, memang kajian ilmu begitu. Waduh, berat ini kajian begini mah. Tapi nggak apa-apa, nanti lama-lama kalau digembleng terus akhirnya paham, pilihan. Lanjutannya, terus gimana ulama melihat dua hadis yang seperti ini? Ya, maka para ulama mengajarkan, memberikan contoh ketika, ini para ahli hukum ulama, faman rojaha mafhumu hadisu Anas, bagi, ya, orang yang memenangkan pemahaman hadis Anas atau memilih hadis Anas yang pertama tadi, ya, qala la yaqulul ma'mum sami Allahu liman hamidah. Kalau kita milih hadisnya Anas saja, nggak pakai hadis yang kedua, ada dua hadis, aku pakai hadisnya Anas saja lah.
maka la yaqulul makmum, tidak boleh makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Walal imam, dan imam tidak boleh mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Jadi di sini kalau kita pakai hadisnya Anas, maka antara imam dan makmum bacaannya berbeda ketika iqtidan. Paham ya? Wa huwa min babi dalilil khitab. Inilah dalil yang dijadikan petunjuk, li'annahu ju'ila hukmul maskut anhu khilafu hukmul mantuk. Dijadikan hukum diam daripadanya adalah berbeda dengan hukum orang yang mengucapkan. Jadi di sini ada kejelasan, jelas imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka imam diam, makmum menjawab Rabbana walakal hamd. Jadi mengucapkan dan diam ini menjadi hukum. Jadi tidak boleh imam mengucapkan Rabbana walakal hamd, cukup imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah saja, dan makmumnya mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Kalau kita milih hadis yang pertama mengalahkan hadis yang kedua, maka sholat kita seperti itu. Oke. Waman rojaha hadisu Ibnu Umar. Nah ini saya nggak mau pilih hadis Anas nih, hadis Ibnu Umar yang dipilih. Qala yaqulul imam Rabbana walakal hamdu wa yajibu 'alal ma'mum ayyat tabi'al imamu fi qawlihi sami'allahu liman hamidah li umumi qawlihi innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Maka antara imam dan makmum keduanya sama-sama membaca sami Allahu liman hamidah, begitu juga makmumnya membaca sami Allahu liman hamidah. Jadi ketika yaqulul imam Rabbana walakal hamdu wa yajibu 'alal makmum ayyatabi al imamu fi qaulihi sami Allahu liman hamidah. Jadi kalau begini Pak, jadi ada dua pilihan yang bisa kita lakukan, dan dua-duanya sunnah Rasul yang diajarkan Rasul. Yang pertama tadi imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, itu cara yang pertama. Yang kedua mengucapkan sama dengan ucapan imam, sami Allahu liman hamidah, makmumnya juga sami Allahu liman hamidah. Termasuk juga ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, imam makmumnya juga sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Di sini sama-sama mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh imam, karena innama ju'ilal imam liyutamma bihi wa man jama'a bainal hadisaini farraqa fi dzalika bainal imam wal makmum. Tetapi bagi yang mengumpulkan hadis dua ini, maka tentu berbeda terkait dengan perbuatan imam tadi antara bainal imam wal makmum, antara imam dan makmum. Jadi ada yang mengkompromikan. Bagaimana mengkompromikan? Ya tadi ketika imamnya membaca sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, makmumnya juga sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu, sama. Atau sami Allahu liman hamidah, makmumnya Rabbana walakal hamdu. Dua cara itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik ucapan perintahnya maupun apa yang dilakukan oleh Rasulullah sendiri dan dilihat oleh Ibnu Umar. Wal haqqu fi dzalika, maka yang benar terkait hal ini an hadis Anas, sesungguhnya hadis Anas yang tadi memutuskan bidalil khitab, dengan dalil petunjuk annal imam, sesungguhnya imam la yaqulu Rabbana walakal hamd, sesungguhnya imam tidak boleh mengucapkan Rabbana walakal hamd. Hadis Anas tadi.
karena perintah Rabbana walakal hamdu diucapkan faqulu, baru makmumnya mengucapkan berbeda. Wa annal ma'muma la yaqulu sami Allahu liman hamidah, sesungguhnya makmum tidak boleh mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini yang terkandung di hadis Anas. Sedangkan wa hadisu Ibnu Umar yaqtadhi nassan, dan di dalam hadis Ibnu Umar memutuskan nas annal imam, sesungguhnya imam yaqulu rabbana walakal hamdu fala yajibu ayyutrakan nassu bidalilil khitab, maka tidak wajib untuk meninggalkan nas dengan dalil khitab. Fa innan nassa aqwa min dalilil khitab, sesungguhnya nas apa di sini? Sunnah Rasul tadi, ucapan Rasul tadi atau perbuatan Rasul itu lebih kuat min dalilil khitab, daripada dalil petunjuk. Sehingga wahadisu Anas, hadis Anas itu yaqtadi, memutuskan bi umumihi, di keumuman hadis, annal ma'muma yaqulu sami Allahu liman hamidah, ketika makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah, bi umumi qaulihi innama ju'ilal imam atau innama ju'ilal ma'mum imam liyutamma bih, dijadikannya imam karena diikuti. Wa bidalilil khitab alla yaqulaha, sehingga tidak boleh mengucapkan selain ucapan imam. Sehingga fawajaba ayyarjiha bainal umum, sehingga ini wajib untuk memenangkan bainal umum, antara hadis yang umum tadi, hadis innama ju'ilal imam liyutamma bi, ini umum, Pak, ya. Wa dalilul khitab, dan dalil khitab, memenangkan dalil umum daripada dalil khitab tadi. Dalil khitab itu begini, dalil keperuntukan imam bacaan sami Allah liman hamidah dan makmumnya membaca Rabbana walakal hamdu tadi. Nah, menurut pendapat para pengamat hadis mengambil hukum dua itu, beliau lebih memilih hadis hadis dari Ibnu Umar ini, karena dia pakai dalil umum, karena dalil umum ini didukung nas dari Rasulullah, sehingga di sini ayyarjiha bainal umum, memenangkan antara umum wa dalilul khitab. Jadi dalil innama ju'ilal ma'mum ini umum harus dimenangkan daripada wa dalilul khitab, dalil yang hanya menunjuk tadi bagi imam baca Rabbana sami Allahu liman hamidah dan makmum membaca Rabbana walakal hamdu. Itu di sini wala khilafa annal umuma aqwa min dalilil khitab, sehingga di sini jelas dalil umum itu lebih kuat daripada dalil khitab. Ada dalil umum, ada dalil khusus. Tadi dalil umumnya pokoknya ucapan imam diikutin aja, ucapannya, perbuatannya. Tapi ini ada dalil khitab yang secara khusus menentukan apa yang harus dibaca imam dan apa yang harus dibaca makmum. Para ulama berdebat mana yang kuat di antara itu. Nah, ada yang mengatakan ya yang umum dong yang diambil. Udah, itu kan sepakat. Sedangkan yang tidak umum tadi ikhtilaf, yang dalil khitab itu, dalil penunjukan tadi, Pak, untuk masing-masing bagi imam baca Rabbana sami Allahu liman hamidah, dan untuk makmumnya Rabbana walakal hamdu itu harus dikalahkan dengan ucapan yang sama saja, ikuti sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Ada yang seperti itu. Lakinnal umuma yakhtalifu aidan, tetapi dalil umum diperselisihkan juga fil quwwah wad dha'f, terkait dengan kekuatannya dan kelemahannya. Walidzalika laisa yab'udu ayyakuna ba'du adillatil khitab aqwamu min ba'di adillatil umum. Tetapi ternyata ada juga yang memperselisihkan dalil umum terkait dengan kekuatan dan kelemahannya. Walidzalika laisa yab'adu ayyakuna ba'du adillatil khitab, yaitu tidak semakin menjauh sebagian dari dalil khitab itu aqwamu min ba'di adillatil umum, yang dianggap lebih kuat daripada sebagian dalil-dalil umum. Fal mas'alatu li umri istihadiyah ani fil ma'mum. Nah, masalah yang kita bahas ini masalah ijtihadiyah para ulama memahami hadis terkait dengan ucapan sami Allahu liman hamidah
dan Rabbana walakal hamdu ini akni fil makmum, terkait dengan ucapan makmum. Karena ini masalah ijtihadiyah, pemikiran para ulama di dalam memahami hadis Nabi. Hadisnya benar, sahih, tetapi terkait apakah hadis yang berbeda tadi dijadikan dalil, para ulama ikhtilaf dalam menentukan mau dalil umumnya apa dalil khitabnya, gitu, petunjuk khususnya atau yang keseluruhan tadi yang mau diambil, ya kan? Nah, ini saja. Nah, terakhir ditutup dengan ini ikhtilaf para ulama, sehingga kita diperbolehkan mau pakai yang mana. Yang pertama monggo, yang kedua monggo. Artinya ketika kemudian kita sholat udah mengetahui begini, biasa kita sholat kita bareng-bareng Sami Allahu liman hamidah, makmumnya Rabbana walakal hamd. Terus kita sholat di masjid lain Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, imamnya juga mau cabut itu Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Dua-duanya benar karena didukung oleh hadis. Jelas Pak? Jelas Pak? Wawasan kita tambah sehingga kita tidak mudah menyalahkan, mengklaim hanya tradisi yang kita pakai Rabbana walakal sami Allah itu yang benar, tetapi dua-duanya benar. Oke, sampai sini ada masalah monggo silakan. Bahwasanya ilmu itu didirikan hanya untuk diikuti, maka janganlah kalian menyisinya. Iya. Ada dua pertanyaan besar yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, bagaimana atau apa yang dimaksud dengan menyelisih imam ini? Bisa yang pertama, apakah kita mengikuti imam setelah imam ini melaksanakan dengan sempurna, misalnya begini. Kalau misalnya imamnya telah rukuk, maka si makmum ini akan mengikuti imam rukuk. Nah, mengikutinya ini setelah imam benar-benar dalam posisi rukuk, atau pada saat imam mengucapkan Allah bagus, makmumnya ngikutin. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya. Terus yang kedua, terkait dengan misalnya tadi lah kita melaksanakan sholat subuh gitu Pak Ustaz ya. Jadi ya di masjid kita ini kan berbeda. Ada yang melaksanakan kunut, ada juga yang enggak, kan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, yang jadi pertanyaan saya seperti yang terkait dengan topik yang kita bahas sekarang ini, bagaimana di posisinya makmum? Apabila sang imam yang membaca Quran, apakah makmum ini wajib sebenarnya apa hadisnya dari Ju'ilal imam ya liyutamma bih. Iya. Apakah makmum ini juga harus kunut atau dia saja? Ya. Tapi ini berarti kan Ya, ya. Oke, baik. Bicara tentang dalil umum terkait dengan apa menyelisih imam. Menyelisih imam tadi saya sampaikan. Ketika imam rukuklah. Ketika bangunlah. Ketika imam sudah bangun, kita masih dalam rukuk, itu menyelisih namanya. Sampai menyelisih ketika kemudian dia sampai sujud, dia masih rukuk sendirian. Jadi nggak perlu dituntaskan bacaan kita. Artinya rukuklah. Artinya di sini farqa, maka rukuklah. Di sini tidak ada jeda, tuntaskan, tidak. Itu dari sisi yang menyelisih. Jadi menyelisih, nah apakah kemudian begitu rukuk kita juga langsung rukuk atau bersamaan, ya antara bersamaan setelah. Nah setelahnya ini kalau bersamaan boleh, sama ketika takbir Allah boleh. Tapi ikhtilaf masalah takbir. Kapan makmum harus takbir? Ketika imam takbir. Pendapat pertama, imam biar takbir selesai baru makmum Allahu Akbar. Pendapat yang kedua, boleh bersamaan Allahu Akbar sama-sama, boleh. Yang tidak boleh
itu ketika kita mendahului imamnya belum takbir, makmumnya udah takbir duluan. Nah ini harus diulang. Meskipun begitu, ada satu peristiwa yang ingin saya jelaskan. Ada juga imam atau pendapat yang membolehkan makmum duluan takbir, imamnya belum, itu dianggap sah. Karena pernah ada satu peristiwa begini. Jadi satu ketika Rasulullah itu, satu kasus sholat subuh kayaknya, beliau sudah sholat jadi imam, kemudian nampaknya Rasulullah kemudian membatalkan sholatnya, imamnya tadi, sambil memerintahkan kepada makmum supaya diam menunggu Rasulullah pergi, ya apakah berwudu lagi atau ini mungkin lupa wudu atau apa. Kemudian Rasulullah balik lagi, kemudian Rasulullah takbir. Nah di sini dinilai oleh imam, oleh para ulama melihat kasus ini, kasuistis nih ya, kasuistis berbeda dengan umum tadi. Kasuistis tadi seakan-akan takbirnya Rasulullah setelah membatalkan sholat yang pertama tadi kan berarti imamnya kan udah takbir duluan, Rasulullah takbirnya belakangan, betul ya? Nah ini pernah terjadi seperti itu, sehingga ada yang mengatakan ketika makmum sudah takbir imamnya, ini ada yang mengatakan, tapi ini ikhtilaf. Yang kuat dua, karena ini kasuistis ya. Ju'ilal imam liyutamma bihi, maka takbirlah. Ketika dia bangunlah, rukuklah. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan kunut? Nah, kunut ini terkait dengan kunut ini memang ikhtilaf para ulama. Tapi ketika pakai dalil umum, ju'ilal imam liyutamma bihi, bagi makmum, bahwa dijadikannya imam untuk diikuti, maka ketika imam kunut, ya, kalau dia pakai dalil umumnya, makmumnya kunut. Itu yang pertama. Artinya boleh kunutnya di situ, dia mengangkat tangan mengikuti itu, dan mungkin diam saja, bukan berarti tidak kunut. Yang dikatakan dia tidak ikut kunut adalah ketika dia tidak berdiri tapi sujud duluan gitu. Nah ini bisa diartikan dua itu. Dia dengan mengikuti apa adanya ketika ada dalil yang pertama tadi sepakati para ulama, ju'ilal imam liyutamma bihi tadi, ya, dari awal yang kita sampaikan tadi, wa ajma'al ulama annahu yajibu alal makmum, sesungguhnya wajib bagi makmum ayat tabi al imam fi jami'i aqwali wa af'ali, ucapan dan perbuatannya kecuali sami Allah liman hamidah saja. Berarti kunut harus kunut. Logikanya begitu kalau kita mau pakai dalil umum, mengikuti apa yang dilakukan oleh imamnya, tidak boleh tidak. Artinya egosentris terkait dengan ikhtilaf umum itu ketika dia sholat bermakmum, dalil umum. Karena tadi saya sampaikan dalil umum ini juga diperdebatkan kekuatannya dibandingkan dalil khitab. Dalil umum itu Pak seperti ini Pak, kan ada orang yang mengklaim, emangnya ada nggak Nabi setelah sholat itu berdoa, dicari sampai ini nggak ketemu Pak. Tapi bukan berarti tidak boleh. Jadi seakan-akan kalau Nabi itu tidak melakukan, maka itu ketika dilakukan kemudian salah. Tidak. Karena hadis Nabi itu kadang Nabi itu melakukan, dan kadang cuman beliau itu mengucapkan tapi tidak melakukan. Nabi karena rumahnya itu dekat masjid, ya memang di kalangan masjid itu Nabi tidak pernah sholat yang namanya tahiyatul masjid. Ada yang mengatakan begitu, tidak pernah sholat tahiyatul masjid. Nah, Nabi di masjid. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan Nabi sholat sunnah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu perintah Nabi, ketika Anda masuk masjid jangan langsung duduk, sholatlah 2 rakaat. Dan kata tahiyatul masjid itu juga tidak disebutkan oleh Nabi. Nabi hanya memerintahkan ketika kamu masuk masjid sholatlah 2 rakaat. Tidak boleh langsung duduk tapi sholatnya 2 rakaat. Tidak ada kata tahiyatul masjid. Tetapi ulama menyebut itu sholat 2 rakaat itu sebagai penghormatan masjid. Paham ya? Jadi terkait dengan kunut tadi, yang mengikuti dalil umumnya adalah ikut berdiri, ikut mengikuti imam. Gitu.
Masih ada lagi, silakan. Monggo. Ya. Apa yang tadi masih berkaitan dengan pertanyaan, kalau saya melaksanakan gerakan pertumbuhannya, saya katakan, namanya apa benar atau salah apa yang saya lakukan untuk penjelasan. Setiap imam mengucapkan Allahu Akbar dengan kata bar itu baru saya melakukan. Sami Allahu liman hamidah, saya baru melakukan. Ya, kira-kira apa itu saya lakukan yang selama ini saya jalani gitu. Apa itu ada hadisnya atau apa itu kemauan kita aja atau gimana? Ya, sepanjang yang diucapkan dan dilakukan oleh imam dan kita sebagai makmum mengikuti itu sudah benar, Pak. Yang tidak boleh adalah imamnya berdiri, kita udah rukuk duluan, kita sudah sujud duluan, ya. Kan ada juga yang ketinggalan tadi, kemudian dia imamnya masih berdiri, dia nyambung sendiri. Harusnya kan ketika dia sholat 4 rakaat dia baru dapat 3 rakaat, nanti setelah imam salam kita baru berdiri melakukan tambahan tadi. Tidak boleh ketika masih sama-sama sholat dia sholat duluan untuk menutup kekurangannya tadi, itu yang nggak boleh. Gitu, Pak. Jadi ketika imam mengucapkan baru kita mengucapkan sami Allah, ya nggak ada masalah, memang itulah. Karena kata farka di situ, farka misalkan faida rofa'a farfa'u, maka ini ya selesai. Kalau kita pahami setelah imam takbir maka takbirlah. Nah itu seakan-akan ya imam didahulukan baru makmumnya. Nah apa yang Bapak yang sampaikan tadi ya memang itu seperti itu, mengikuti imam setelah imam kan gitu. Ya, ya. Takbir ihram yang pertama ya. Ada nilai khusus nggak buat makmum? Nilai khusus gimana? Kita mengikuti ya, menyempatkan takbir ihram yang pertama. Kalau takbir yang kedua yang berikutnya kan ya. Yang pertama memulai awal sholat, baru fadilahnya. Iya, jadi gini, masalah takbir ini sendiri juga memang para ulama ikhtilaf. Nanti kita satu ketika akan kita sampaikan. Ada yang mengatakan bahwa yang wajib itu yang pertama tadi. Ada yang mengatakan pendapat pertama bahwa kedua, ketiga itu kemudian hukumnya tidak wajib seperti hadis wajib yang pertama tadi. Jadi saya katakan ucapan takbir itu juga nanti akan kita bahas juga ikhtilaf. Apakah semua takbir yang diucapkan takbir? Tapi kalau kita pakai dalil yang pertama tadi ju'ilal imam liyutamma bihi, ya, fa idza kabbara fakabbiru fa idza rafa'a farfa'u, ya, fa idza raka'a farka'u, maka sudah tuntas itu dalil umum itu untuk mencakup bahwa apapun yang diucapkan imam kita ikuti dan apa yang dilakukan imam kita ikuti. Kita tidak boleh berselisih dengan apa yang dilakukan oleh imam, itu prinsip. Jadi udah ikutin ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Termasuk bacaan-bacaan yang sudah lazim kita ucapkan. Ya. Masih ada lagi sebelah kiri? Cukup ya Pak. Mari kita sama-sama tutup taklim ini, mudah-mudahan insya Allah Pak nanti kita akan silakan nanti pada kesempatan ini ditanyakan apapun nanti. Ini banyak memang masalah yang sehari-hari yang wajib kita ketahui supaya ibadah kita berkualitas ya, karena sesuai dengan diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan dengan sesuainya ibadah-ibadah yang kita lakukan dengan apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf ada kekurangan, mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.